Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dari kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan membahas jangan tertipu dengan dunia, ya. Nah, ini mungkin materi ini mungkin sering kita dengar ya, tapi kita ulang-ulang karena memang ilmu itu harus diulang, karena dengan ulang-ulang itulah kita diingatkan terus-menerus. Baik ya, kalau kita bicara masalah dunia ini memang adalah sesuatu hal yang tempat kita tinggal sekarang, tetapi sebenarnya ini hanya sebentar tinggal, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Insya Allah tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Tetapi Allah ya memberikan kehidupan dunia agar di dunia ini kita bisa beramal saleh, dan setelah itu kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini? Ya, inilah ada beberapa cara supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang pertama kali adalah kita harus bisa memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan kehidupan dunia ini dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gimana cara kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya? Nah, alhamdulillah waktu yang Allah berikan, masa muda kita yang kuat, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Masa ya sehat kita lakukan untuk ketatan kepada Allah. Masa kaya kita banyak berinfak bersedekah. Kita mengetahui rezeki yang Allah berikan hanya sekedar titipan. Apalagi ya waktu kita misalnya yang lapang ya, waktu kita yang misalnya diberikan oleh Allah ilmu, kita manfaatkan ilmu kita itu untuk umat, untuk kemaslahatan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa membawa rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Jadi dengan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita tidak tertipu dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah ya kita juga produktif dengan kebaikan, masya Allah ya. Jadi kita tidak tertipu dengan dunia karena apa? Tadi dunia adalah tempat singgah, dunia bukan tempat kita hidup yang seterusnya. Jadi ini hanya tempat singgah. Oleh karena tempat singgah, kita akan berusaha produktif dengan kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan, kita lakukan kebaikan berikutnya. Tanya orang-orang yang mungkin yang di alam kubur sana ingin minta dikembalikan ke dunia agar dia bisa beramal soleh, agar dia bisa sedekah. Nah, alhamdulillah kita masih ada di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu produklah kita dengan kebaikan-kebaikan. Ketika ada peluang-peluang kebaikan, lakukanlah. Banyak peluang-peluang kebaikan kita. Kita bekerja, niatkan ibadah pada Allah, ya itu adalah kebaikan. Kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri merawat anak-anak kita atau misalnya berbakti kepada suami kita, itu adalah peluang kebaikan. Kita sebagai seorang pendidik, pengajar, kita memberikan ilmu kepada murid-murid kita, itu juga adalah kebaikan. Ya, kita misalnya membantu ke lapangan tetangga kita ataupun orang-orang yang dikhususkan, itu adalah peluang kebaikan. Banyak sebenarnya peluang-peluang kebaikan yang harus kita ambil, ya. Ifafiru ilallah, ayo bersegera kita gitu ya. Kita ada peluang-peluang itu, ayo bersegera. Karena kehidupan kita ini adalah bukan kehidupan yang abadi. Kemudian yang ketiga, apalagi kita lakukan supaya kita tidak terkecoh, tidak tertipu dengan dunia ini adalah hindari maksiat. Nah, ini perlu. Ada orang merasa lalai dengan waktu mudanya, ada orang merasa lalai dengan waktu kayanya, ada orang merasa lalai dengan waktu sehatnya. Padahal semuanya itu ya, kalau dia bisa lakukan hal-hal yang baik, yang perlu dikatakan itu luar biasa. Tapi jangan jadi peluang, jangan menjadi celah dia berbuat maksiat. Hanya orang yang diberikan harta tapi dia bermaksiat, dia mau bajir, dia kadang makan harta yang tidak halal, menjalin. Ada orang yang dengan ilmu yang kadang tidak ilmu bermanfaat, tapi ilmu yang kadang buat kezaliman, menjalin. Ada orang dengan jabatannya, padahal sebagai jabatan kedudukan itu bisa peluang kebaikan bagi dia. Tapi kadang kalau dia banyak maksiat, dia jadikan jabatan tuh untuk menzalim orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi jadikanlah ya apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu kita lakukan untuk berbuat kebaikan dan kita hindari kemaksiatan. Karena ya kita diberikan peluang oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha taqwa. Apakah bertakwa, apakah kita menjadi orang yang fujur. Nah, kita ingin ya ikuti jalan Allah, ingin ikuti perintah Allah,
ikuti perintah Rasulullah, insya Allah kita akan terjaga dari maksiat dan dosa. Dan yang keempat, syukuri yang kita miliki nih, ya. Jadi kalau di depan dunia nggak habis-habisnya, terlena kita. Ya kalau tadi dunia kan tadi dikatakan menipu, jadi kalau kita ngikutin dunia nggak habis-habisnya. Seperti kita minum air asin ya di lautan, itu tidak akan kenyang, tidak akan bisa melepaskan dahaga kita gitu kan. Oleh karena itu syukuri yang ada. Kalau kita bisa mensyukuri yang ada, jadi kita Allah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nyawa, diberikan kesehatan, ayo berbuat kebaikan. Jadi setiap hari itu kita ya dengan mensyukuri apa yang ada tuh, kita menganggap ini waktu terakhir kita. Jadi setiap hari itu kita menganggap waktu terakhir. Kalau kita merasa itu waktu terakhir, pasti kita semangat beramal soleh. Jadi syukuri apa yang kita hari. Pagi ini kita alhamdulillah sudah bangun. Pagi ini harus ada yang dimakan. Pagi ini alhamdulillah kita sehat. Disyukuri hal-hal tersebut sehingga kita lakukan untuk hal yang kebaikan karena menganggap inilah waktu terakhir kita. Setiap hari kita anggap waktu terakhir kita sehingga kita bersemangat beramal soleh. Fastabiqul khairat. Dan yang terakhir, supaya kita tidak tertutup dengan dunia adalah seringlah bermuhasabah. Seringlah mengevaluasi diri, ya Allah, umur saya kayak saya misalnya udah 14 abad gitu ya. Muhasabah, ya Allah, umur sudah 50 tahun ya. Apa yang saya lakukan selama umur ini? Sedangkan sisa umur saya tinggal berapa tahu lagi, kita tidak tahu ya. Nah, dengan kita bermuhasabah, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah agar diberikan umur yang berkah, agar diberikan waktu yang berkah, agar dilakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan, sehingga dengan banyak bermuhasabah kita selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan dan selalu beramal saleh. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.